Halo Batari, apa kabar Bat? Hai Ki, baik, baik. Apa kabar Ki? Sehat, sehat Bat. It's been ages ya, dari terakhir It's kita been ketemu. ages ya. Iya. So, Berarti ya kita ketemu terakhir kapan Ki? Udah bertahun-tahun yang lalu ya. kayaknya 2-3, kayak sebelum gua kuliah deh. I Sebelum think so. Sebelum lo berangkat berangkat, kita ketemu, kita makan dulu. ya di Plaza Senayan kan. Plus Senayan betul. Apa nama restorannya gue lupa tuh Bat. Rempah something Rempah, gitu. rempah Iya, something. rempah. Ada merah-merahnya gitu ya. But thank you nih udah sempetin waktu untuk ngobrol bareng. Nah, jadi mungkin gue ingin ngasih tau teman-teman dulu di sini. Batari kan Hmm. dulu dari sisi education sempat kuliah teknik industri di ITB dan Yes. dapat predikat cum laude ya, Bat. One of the best graduates ya tandanya. Kok biasa aja cum Oke. laude. Lalu lanjut langsung ya, Bat, ke jenjang S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology. Di sini lo ngambil Betul. bidang International Development Engineering. Dan Yes. jadi langsung dari S2 langsung ke S3, nggak ada jeda. Betul. Langsung nggak ada jeda. Dan dua-duanya diselesaikan, tadinya PhD. Jadi sekarang gelar lo PhD, waktu itu dapat gelar tersebut di usia 27 ya, 27 ya, 27 oke, going on 28 ya, around itu. oke, 27 tahun, Batari, a woman, dapat status PhD di Jepang. Nah, dan dengan predikat cum laude juga. Iya, Dengan predikatnya predikat kumlaut cum di sana laude. sekarang. Mungkin gue akan nanya, kenapa lo tertarik jurusan ini, Bat? Teknik industri. Kalau teknik industri kalau mikir S1 waktu itu kan masih muda ya, jadi apa namanya, I don't really have clear directions at that time. Aku ingat banget waktu itu pilih ITB karena kakak juga ITB. Terus kalau jurusan aku pilih pilihan pertama waktu itu teknik industri dan kedua teknik sipil. Kenapa teknik sipil? Karena ayahku teknik sipil dulu, jadi it was a familiar choice. Tapi kenapa pilihan pertamanya teknik industri? Karena sepengetahuanku waktu saat itu adalah it's a balance between engineering as well as economics and social. Jadi it's not very very engineering kayak teknik fisika atau even fisika murninya, tapi apa namanya, ada dari segi ekonomi, people and organization dan sebagainya. Jadi uh, aku pikir it's an interesting jurusan. Jadi itu alasannya sih waktu itu. Oke, nah lalu ngelanjut, ini kan juga linear nih dengan ngambil International Development Engineering. Mm-hmm. Apa sih, Bat, yang dipelajari di S2 ini? Ya, itu namanya kan dari apa namanya, general ya, International Development Engineering. Pasti aku sendiri yang ambil juga nanya ini apa sebenarnya. Jadi apa namanya, di Tokyo Institute of Technology, it's a new jurusan International Development Engineering. Basically, it's a compilations of several majors. Jadi ada teknik lingkungan, ada teknik industri, ada transportation, ada civil, yang dimana semua riset yang dikerjakan di sana untuk aplikasinya untuk development. Jadi banyak tentang kalau aku sendiri fokusnya adalah di transportasi. Jadi transportation is something yang waktu mau masuk S2 aku interested in transportasi. Jadi di S2 S3 ini lebih tepatnya aku mendalami transportasi, lebih spesifik lagi tentang transportasi udara. Oke, lalu Mm-mm. sebenarnya keputusan untuk ngambil PhD itu kenapa, Bat? Kayak langsung, apakah sebenarnya S2 aja sebenarnya udah cukup, balik ke Indonesia, mulai kerja, atau memang dari awal, oh, oke, gue emang ingin dapat gelar ini karena memang mungkin lebih lebih menjanjikan di dunia kerja, atau mungkin memang secara ilmu you're just being thirsty. Jadi kenapa waktu itu ngambil S3? So apa namanya ya? Because I was very good at school kan. Jadi dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, as many people are, apa namanya, terus di kuliah juga lumayan bagus grades-nya, and I thought that academic is something that I can do as a career gitu. Jadi ada kepikiran pada saat itu mau jadi dosen, dan kemudian ada tawaran beasiswa ini ternyata tidak hanya sampai S2 tapi juga sampai S3.
Nah, pada saat itu juga nggak terlalu pikir panjang, oh ya why not, kenapa enggak gitu kan, ada program ini menarik dan apa namanya, school atau studies academics is something yang I've been doing dan probably I'm not that bad at it, jadi ya udah kita lanjutin aja. Ya udah pas di apa namanya, pas itu akhirnya that's why I decided to take langsung habis S1 langsung S2 langsung S3. Bedanya apa, Bat? Secara spesifik dan berapa tahun sih, Bat, untuk nyelesain si PhD ini, Bat? S2-nya 1,5 tahun, S3-nya aku 3 tahun. Jadi in total 4.5 years ya. Tapi Oh, S3-nya sendiri 3 tahun. S3-nya sendiri 3 tahun. Dan selama 3 Iya. tahun itu apa aja, Bat, sebagai PhD students yang dilakukan tuh apa aja sih sebenarnya pendekatannya dalam belajar? Yang dilakukan sih the ultimate goal dari a doctoral degree is basically to contribute to di apa namanya ilmu pengetahuan kan. Jadi apapun yang kita produce, kita baru bisa lulus ketika kita memproduksi sebuah riset, semua penemuan yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya gitu. Jadi it has to be satu, has to be original. Jadi selama the whole 3 tahun itu your work, your ini semua didedikasikan untuk menghasilkan itu gitu. Gimana supaya riset aku adalah menghasilkan suatu tambahan ilmu pengetahuan yang mana belum pernah dikerjakan atau diketahui sebelumnya. Dan karena aku bidangnya social engineering, jadi it's not kayak inventing something new, tapi cuma lebih ke apa ya namanya, kayak implementasi kali ya, lebih ke implementasi. Jadi risetku saat itu transportasi udara, tepatnya ke Airline Airport Cooperation, apa namanya, kooperasi antara airport, maskapai dan bandara, dan there is a specific type of cooperation that I haven't been before, and I developed the algorithm dan apa namanya, dan apa arti tipe cooperation itu di Asia, mana sedang kursus ASEAN Open Sky atau apa namanya liberalisasi dari transportasi udara. It's Oke. technical. Oke, oke. Anyway, tapi Bat, selama 3 tahun mengambil PhD tersebut, oke, kalau kita dari sisi konten demikian. Tapi kalau dari sisi personal sendiri, sempat nyesel nggak sih ngambil PhD? Dan tekanan terbesarnya apa gitu? Even in the first day aku nyampe di Jepang waktu itu pas masih kan S2 dulu ya. Itu udah ada kayak there's a regret gitu loh. Kayak what have I done gitu to myself gitu kan. Can I do this gitu? Dan this is not apa? Aku udah pernah sebelumnya kan ke Jepang untuk study, tapi itu cuma 6 bulan. Dan bedanya kan, jadi waktu begitu nyampe di Jepang juga, gila gue bukan cuma 6 bulan ya, I was actually have to be here until 5 tahun gitu. Bisa nggak ya? Gitu. Jadi it's not always apa ya, bukan everyday selalu kayak oh ya I know that this is what I want to do. Pasti everyday ada doubt, ada kayak am I doing the right thing gitu dengan ambil S2 S3 ini. Tapi at the end ternyata mirip. Oke, kalau sebenarnya Bat, kan dari SD, SMP, SMA, kuliah, bisa dibilang yang Batari capai selama ini tuh sebuah privilege. Dan privilege-nya itu bukan hanya karena dari sekolahnya di mana, tapi Batari sendiri bisa ngebuktiin bahwa secara intellectually you are blessed, gitu kan. Kalau Batari sendiri, kayak lo sendiri ngeliat diri lo pinter nggak sih, Bat? Kayak emang gue pintar dari dulu dan ini nggak sulit bagi gue dari dulu. Matematika ya udahlah, fisika atau apapun bukan hal yang sulit buat gue gitu. Enggak, itu sama sekali it's not never. Kalau malah gue kadang-kadang berharap coba kayak gue lebih percaya diri ya kayak ini, tapi enggak. So there are like 2 points yang lo sebutin kan ya, that this is privilege, yes gitu kan, apalagi pas bantuin lo dulu di YPAB kan I realize kayak kita nih apa namanya, some people are more beruntung dibandingkan yang lain gitu, dimana punya akses gampang ke pendidikan dan segala macam. Oleh karena itu nggak boleh disia-siakan. Tapi untuk dari segi intellectually, am I blessed? Sebenarnya no, gue nggak pernah ngerasa pintar gitu. Justru it's something that I've struggled with adalah being confident, and kadang-kadang even di kerjaan sekarang I have to keep remind myself that
I'm here for a reason gitu segala macam. Jadi to answer your questions, enggak sih. Jadi nggak pernah ngerasa lebih pintar daripada orang lain. Atau mungkin itu bagian dari apa ya, kayak coping strategi dari lo untuk nge-compensate rasa tidak percaya diri. Jadi ya udah, daripada gue tenggelam dan rasa tidak percaya diri ini, ya gue konsisten aja nih dengan yang gue kerjain and do my best. Yes, that's actually a good way to put it, Ki. Jadi in one way tentu kita pengen aktualisasi diri ya. Kita pengen memanfaatkan apa yang kita punya resources, dan tentu ada keinginan pengen contribute something nih melalui karir gitu kan ya. Tapi in a way the more you grow in your career kan juga pasti it's more challenging as well. Jadi and I'm not naturally confident untuk kayak, kan ada orang-orang yang naturally born leader atau naturally born apa gitu. Kalau gue nggak, jadi it's something that I've have to myself every day gitu kan. Oke, gue mau mencapai ini karena gue masih di sini, dan I have to do this. Atau apakah itu something yang banyak working women is actually struggling with, karena I've been dulu di kantor lama ada yang namanya, kita punya ada circle women gitu deh. Dan one of the topic of discussion is about imposter syndrome. Lu pernah dengar gak sih? Imposter syndrome belum, tapi menarik tuh. Jadi so that's something yang when I read, when we talk gitu kan, the other women colleague adalah it's something yang apparently common gitu in among working women. Jadi perasaan dimana kita kurang percaya diri, kita ngerasa kayak kita nggak I'm not smart enough here, I'm not expert enough to be in here gitu. Jadi it's something yang gue ngerasa, oh ya, this is something that I'm feeling gitu. Dan ketika ketemu orang lain yang juga ngerasain hal yang sama, I feel like my feeling is valid gitu, bukan cuma gue doang yang aneh. Jadi so I start reading about it, and kemudian knowing that that's a common phenomenon, jadinya ya udah keep improving aja. Adalah beberapa cara untuk keep being confident and everything else. Okay. I see. Okay, but moving on, gue pengen ngobrol lebih banyak mengenai karir lo nih. Karir lo sebagai konsultan. Tapi gue akan hentiin dulu video ini, gue akan bikin di video berikutnya.